Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya setiap kali mengawali renungan selalu bertanya, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita? Karena itu penting. Kalau kita sudah mulai hari dengan penuh sukacita, maka sepanjang hari kita akan penuh dengan antusiasme, penuh dengan rasa syukur. Karena memang memulai hari dengan sukacita berawal dari kesadaran bahwa saya bersyukur atas hidup yang menakjubkan. Dan karena itu saya penuh sukacita sebagai ungkapan syukur saya. Dan saya memulai hari ini dengan penuh sukacita, dengan antusiasme. Dan tentu berbeda hasilnya. Karena dari antusiasme dan rasa syukur dan sukacita itu akan mengalir hal-hal yang baik, yang positif, yang berkenan. Berbeda kalau kita mulai sudah dengan ogah-ogahan, tidak antusias. Itu sangat mewarnai seluruh sisa hari. Maka penting memulai hari dengan penuh sukacita. Namun, belum lengkap. Harus dilengkapi dengan pertanyaan sebelum mengakhiri hari. Apakah hari ini saya merasa damai? Jadi memulai hari dengan penuh sukacita dan mengakhiri hari dengan kedamaian. Mengapa penting? Mengapa kedamaian? Karena damai adalah tanda bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang bernilai, melakukan sesuatu yang bermanfaat, dan karena itu kita merasa damai. Maka pertanyaan itu menjadi sangat penting. Mulai hari dengan penuh sukacita, mengakhiri hari dengan damai sejahtera. Namun, di antara mulai hari dengan penuh sukacita dan mengakhiri dengan damai sejahtera itu ada banyak hal yang kita kerjakan. Bagaimana kita bisa memperoleh damai? Kita memperoleh damai kalau kita melayani. Karena buah dari pelayanan adalah kedamaian. Melayani, melakukan sesuatu yang baik, yang berguna, membuat hidup berarti. Dan karena itu kita bisa merasakan kedamaian karena tidak menyia-nyiakan hidup sepanjang hari ini. Dan memang buah dari pelayanan adalah kedamaian. Saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. The fruit of service is peace. Buah dari pelayanan adalah kedamaian. Tapi Romo, kenapa banyak orang yang melayani tapi nggak damai, malah berantem, malah sakit hati, tersinggung? Kita juga bisa belajar dari Ibu Teresa. Itu pasti ada yang keliru dalam pelayanan. Pelayanan seharusnya adalah buah dari cinta. The fruit of love is service. Jadi melayani itu karena saya mencintai. Dan kalau mencintai, melayani itu mengalir dengan sendirinya. Kalau tersinggung dan sakit hati, kemungkinan besar pelayanan tidak mengalir dari cinta yang makin bertumbuh. Karena orang yang mencintai itu tidak mudah tersinggung. Toleransinya tinggi. Dan itu memang dari wujud cinta. Kalau tidak diterima, bukan salah dia, salah yang tidak menerima cinta itu. Maka kalau pelayanan mengalir dari cinta yang mendalam, tidak mudah sakit hati, tetapi justru akan membuahkan kedamaian. Jadi secara ringkas Ibu Teresa mengatakan, the fruit of love is service, the fruit of service is peace. Kalau kita melayani dengan cinta yang mendalam, kita akan menghasilkan buah kedamaian. Tapi bagaimana kita bisa mencintai?
Ibu Teresa juga mengatakan, cinta itu buah dari iman. Kalau kita bisa mencintai Tuhan, mencintai sesama, maka kemudian kita bisa melayani. Tetapi untuk bisa mendapatkan cinta itu, harus ada iman yang benar. Iman bahwa Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Percaya bahwa Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Sehingga kalau kita tidak membalas cinta Tuhan, ya kebangetan. Dan karena mengimani Tuhan yang mencintai kita tanpa batas, maka kemudian saya mencintai Tuhan juga sebagai balasan yang sewajarnya, yang seharusnya, yang setimpal. Karena itu, cinta yang benar mengalir dari iman. Bukan karena mau dicintai, berpamrih supaya dihargai. Kalau seperti itu, pelayanan dan cinta kita memang akan berujung pada kekecewaan, bahkan mungkin sakit hati. Tapi kalau mengalir dari iman, sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mencintai kita, maka pelayanan kita, cinta kita itu mengalir dari pengalaman cinta yang lebih besar, yang lebih dulu diberikan kepada kita. Bahkan kita kemudian merasa kebangetan kalau tidak mencintai. Dan itu merupakan sebuah ungkapan syukur, buah dari sebuah pengalaman dicintai. Bukan mengharapkan segala sesuatu. Kalau mengharapkan sesuatu, berpamrih, bisa jadi harapan itu tidak terpenuhi dan kita menjadi kecewa. Tapi bagaimana kita bisa beriman? Ibu Teresa mengatakan, iman adalah buah dari doa. Maka perlu berdoa. Karena dari doa itu kemudian kita sadar. Ada relasi yang mendalam dengan Tuhan, yang adalah Sang Kasih dan terus mengasihi kita, terus menemani kita. Dan dari buah doa itu muncul cinta yang makin mendalam. Makin mengasihi Tuhan, makin mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana bisa berdoa? Harus hening. Kalau pikiran muyek, hati galau, ya nggak bisa berdoa. Maka perlu tenang dulu. Letakkan dulu pikiran-pikiran yang muyek itu. Singkirkan dulu perasaan-perasaan yang galau itu. Dan kemudian hening. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan kemudian berdoa. Itu baru. Kemudian kita bisa memperoleh doa, komunikasi yang sungguh intens dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang selalu setia. Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita, meskipun kita jatuh bangun di dalam dosa. Ibu Teresa secara singkat mengatakannya, buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah cinta. Dan buah dari cinta adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan adalah kedamaian. The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Jadi kalau Anda memulai hari dengan penuh sukacita dan melakukan dan berdoa dan kemudian mengasihi dan dari kasih itu mengalir pelayanan, maka di akhir hari Anda akan merasa damai sejahtera. Hari itu dirasa sangat berarti, tidak sia-sia. Namun tentu Anda dan saya bisa membayangkan kalau dari pagi kita sudah sibuk, mau berangkat kerja, melakukan ini, tidak sempat hening, tidak sempat berdoa. Jangan heran kalau di akhir hari merasa hampa, hanya lelah saja. Maka penting mengikuti pola yang sudah diajarkan dan dialami sendiri oleh Ibu Teresa itu. Mulailah hari dengan keheningan.
dengan rasa syukur dan berdoa, supaya kemudian percaya, kemudian tumbuh cinta yang makin mendalam, dan dari cinta itu tergerak untuk melakukan kebaikan sebagai pelayanan. Dan dari pelayanan yang penuh kasih itu, kita menikmati damai sejahtera. Seperti Tuhan sendiri selalu digerakkan oleh belas kasih. Karena Tuhan selalu melihat orang banyak seperti domba yang tidak bergembala. Dan karena itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan kemudian Tuhan mengajar, bahkan juga memperbanyak roti memberi makan. Tentu dari karya kasih, pelayanan yang berdasarkan kasih itu ada damai sebagai buah-buahnya. Maka saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan mengakhirinya dengan damai sejahtera? Saudara-saudari terkasih, kita sudah begitu dicintai oleh Tuhan, maka mari kita juga menumbuhkan rasa cinta itu yang semakin besar, supaya menjadi daya yang menggerakkan kita untuk melayani, melakukan pelayanan atas dasar kasih yang ujungnya adalah damai sejahtera bagi kita sendiri dan bagi banyak orang. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.